3 Vivisara. Ya, 3 pria, 3 wanita. Kita tidak membedakan di gereja rock, wanita tidak dianggap kelas 2, bukan. Dan pelayanan ini bukan pelayanan tambahan. Ketahuilah Anda justru di GBI, MWA ini, WBI, kalau di sini kita beri nama MWM, itu adalah saudaraku badan tersendiri. Dan saya heran, tidak ada pria Bethel Indonesia. Wanita Bethel Indonesia ada, saudaraku. Ya, punya struktur sendiri, luar biasa. Anda bisa berkiprah di sana. Tapi tanda pertama seorang wanita yang hebat adalah menundukkan diri. Saya punya seorang anak rohani yang hebat. Mulai kecil dia juara. Ya, namanya Maria Panggabean. Saudara, pada waktu dia sekolah di ITB, dia juara 1 dan selalu mendapat saudaraku beasiswa. Dia doktor dalam usia paling muda, saudaraku. Ya, jadi dosen yang paling muda di ITB. Sekarang ini ada di Perth dan dia yaitu punya gaji yang sangat tinggi. Tetapi dia bisa menundukkan diri pada suaminya. Ya, secara kita terus terang aja, suaminya pendidikannya mah biasa aja. Suaminya sekolah perhotelan. Ya. Karena Maria ini begitu sibuk, kadang-kadang yang masak suaminya, saudaraku. Suaminya kerja di bidang pariwisata. Tapi saya menyaksikan, saya tinggal di rumahnya, bagaimana dia sangat hormat kepada suaminya. Saya kira ini kualitas yang harus ada. Saya minta pertama, kalau milih pengurus, ya sebaiknya pengurus jangan ditetapkan dulu Bu Lili, diperiksa dulu. Amin. Kita mau yang jadi pemimpin itu great woman. Great woman yang pertama tandanya submit. Perhatikan sikapnya pada suaminya. Ini perhatikan. Firman Allah berkata, ketika dipanggil menghadap Elisa, dia berdiri di depan Gehazi. Gehazi itu siapa? Bujangnya Elisa. Tetapi dia itu tahu tata krama, dia tahu aturan, bukan cuma main tabrak saja. Amin. Yang ekstrim adalah feminisme. Feminisme, saudaraku, melanggar firman Tuhan. Karena itu, para pria paling takut kawin sama wanita Amerika. Sebab di Amerika, wanita menggugurkan kandungan, dosa tanya suami. Dia punya hak. Saudaraku, saya pernah melihat. Ya, dikatakan, oh anakmu bakal perempuan, gugurkan saja. Tidak perlu tanya suaminya. Bukankah itu mengerikan? Ya, itulah hell on earth. Tetapi saya tahu kalau wanita Amerika di zaman Tuhan. Saya punya ipar, orang Amerika. Adik saya namanya Ken. Yang lucu istrinya namanya Barbie. Bukan Barbie ya, Barbie. Ya, orang Amerika bule. Tapi hormatnya sama suaminya yang Asia. Luar biasa. Saya bersyukur adik saya punya istri yang begitu baik. Tapi rata-rata di dunia ini this is a spirit. Ini adalah roh. Ya saudaraku. Suaminya udah tua. Tetapi dia tetap menghormati suaminya. Dia menghormati tatanan dalam masyarakat yang sesuai firman Tuhan. Amin. Nah, tanda pertama seorang wanita hebat. Bagaimana pendudukan dirinya. Mungkin suamimu sudah tua. Mungkin suamimu tidak lagi pejabat. Bukan pengusaha yang hebat. Ya. Nah, saudaraku. Kita melihat bagaimana sikapnya ketika suami dalam keadaan terpuruk. Itu aslinya. Saya pernah bicara dengan Pak Andrian sebab saya lihat sikapnya Ibu Lili pada adik saya. Waktu suaminya bangkrut, saudara. Ternyata kakak adik sama. Ya, tetap menghormati suami. Istri saya pernah bilang gini, waktu saya bangkrut, saudara, saya tidak bisa menyediakan buat dia tempat tinggal yang layak. Saya pernah waktu bangkrut tinggal di rumah Pak Andrian. Akibatnya tempat tidur pun tidak punya, saudara. Karena apa? Saya tidur dengan Pak Andrian, istri saya di atas. Jadi saya cuma pegang-pegangan tangan dengan pacarannya, saudaraku. Mana tahan, saudaraku. Itu seperti lagu Aryati, ku cium ujung jarimu tadi malam. Cukup lama gitu ya. Tapi dia bilang, sampai ke bawah jembatan, aku ikut kamu. Tapi ketika saya bertobat, istri saya nggak sampai tinggal di bawah jembatan, di Kayun situ, saudara. Ketika beberapa bulan yang lalu kita ada di Sydney,
kita makan pancake, ice cream, itu di bawah jembatan Harbour Bridge. Sydney, saudara, saya bilang, yang kita ada di bawah jembatan. Tapi jembatan Sydney, amin. Itulah Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Allah kita. Wanita yang gadol adalah wanita yang wise. Bijak. Bijaksana. Dia berkata pada suaminya, I perceive. Perceive di sana adalah yada. Yada dalam Alkitab artinya hubungan intim. Saya tidak punya hubungan yada dengan siapapun wanita di dunia ini, kecuali yang baju hijau ini. Hijau royo-royo ini. Tetapi arti yang lain adalah, dia bisa tahu orang ini baik atau tidak. Itu kelebihan Vivi Sarah dari saya. Saya kurang peka. Orang itu niatnya tidak baik. Kamu terlalu curiga. Tapi wanita diberikan radar oleh Tuhan. Wanita diberikan sensor oleh Tuhan. Dia bisa tahu tentang pribadi manusia. I perceive that this man is a holy man of God. Dia bisa tahu. Orang ini cabul atau orang ini baik. Orang ini nabi atau orang ini babi. Orang ini rasul atau bisul. Wanita diberi kelebihan. Amin. Wanita ini wise. Kita lihat bagaimana dia begitu wise. Marilah kita buatkan sebuah kamar atas yang kecil. Yang pertama, dia tidak ganggu privasi keluarganya. Jadi kalau Elisa datang ke sana mau tinggal di situ, ya biasa rumah di Israel itu ada tangga yang luar, saudara. Tidak ganggu sama sekali. Tidak ganggu privasi keluarga. Dia tidak mengorbankan privasi keluarganya. Saya mau tanya, apakah kita boleh bergaul dengan semua orang? Boleh? Siapa berkata sebaliknya? Siapa berkata tidak boleh? Angkat tangan. Siapa yang berkata boleh? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Enggak, saya tanya, boleh enggak? Lah saya tanya. Yang siapa yang bilang boleh tadi? Angkat tangan. Boleh ya? Nah, itu. Saudara, kita tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan semua orang. Ada seorang pendeta, istrinya kurang berhikmat. Tidak punya anak kayak kita. Ini kejadian di Malaysia. Pendeta sangat terkenal. Saking terkenalnya, saking hebatnya dipakai Tuhan. Kalau dia doain orang lumpuh, itu semuanya keluar dari kursi roda, saudara. Ya. Sampai Benny Hinn berkata, ngapain kamu mesti ngundang saya? Ada orang hebat begini dipakai Tuhan. Tapi satu hari mereka mengangkat anak. Anak kecil, usia 14 tahun, anak perempuan. Tinggal di rumah mereka. Sudah bisa menebak kelanjutannya. Terjadi affair dengan suaminya. Gereja itu hancur. Dan sampai hari ini dia tidak bisa tinggal di negerinya, dia tinggal di luar negeri. Di mana istrinya pada waktu mereka ambil keputusan? Di mana nalarnya? Di mana dia punya sensor itu tidak bekerja? Saya ceritakan fakta-fakta. Kapan tuh ini ada seorang ibu, istri pengusaha. Cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang luar biasa. Kalau khotbah, hujan. Dalam nama Yesus berhenti. Hujannya berhenti. Betul saudara. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tuhan Yesus berkata, engkau akan mengenal pohon dari apanya? Buahnya, bukan dari bunganya. Bukan daripada karunianya, tapi dari karakternya.
Suaminya jarang di rumah karena kontraktor. Ibu ini berkata, silakan Bapak penginjil tinggal di rumah saya. Jangan bayangkan Elisa itu orang kan dibilang botak belum berarti tua loh. Ya toh? Ya mungkin memang dia Agus, agak gundul sedikit. Atau bos botak sama sekali. Tapi dia masih muda. Buktinya apa? Dia bisa mengendarai 12 pasang lembu. Bisa orang tua berbuat begitu? Kena karpetannya guling orang tua saudaraku. Ya, berarti dia masih muda. Suaminya udah tua. Tapi cerita tentang wanita itu. Terjadi affair. Keluarga itu hancur. Hancur sama sekali. Suaminya kawin dengan orang lain. Keluarganya berantakan. Saudara, bagaimana sikapmu pada suamimu? Itu menunjukkan Anda gadol atau tidak. Seorang wanita hebat itu punya wisdom. Di rumah saya tidak mau semua orang tinggal di rumah saya. Bahkan saya mengajarkan kepada wakil-wakil saya. Pak Daniel, Pak Roni, Suryanto yang masih muda-muda, ganteng-ganteng. Sini ya, kamu cari sekretaris, istrimu yang milih. Itu perkataan saya. Jangan kamu. Dan kalau bisa sekretaris laki aja. Jangan perempuan. Sebab lawan jenis itu nyetrum. Betul. Pengalaman dan survei membuktikan. Kalau orang kumpul terus. Bisa korsleting. Betul. Tapi wanita ini tahu. Ini orang baik. Hamba Tuhan itu pembawa awan. Berkat Tuhan. Amin. Saya dan istri pernah berapa kali tinggal cuma 1 malam di rumah satu keluarga. Keluarga itu diberkati. Baru-baru seorang teman saya, istri pengusaha besar, datang ke rumah kita dan kita nostalgia. Sebab pada waktu 20 tahun yang lalu, lebih ya 20 tahun yang lalu, keluarga ini semua pecah, sudah tuntut menuntut di pengadilan. Kita tidur di sana. Tuhan bekerja. Suami istri dipersatukan kembali. Hati-hati siapa dengan siapa kamu bergaul. Apa bergaul semua orang? Tidak. Kalau teman harus pilih. Pilih yang punya nilai. Saya cari teman yang cinta Tuhan. Saya cari teman yang suka memberi. Suka memberi apa? Supaya tidak ketularan pelit saudaraku. Ya toh? Berpacu di dalam menyenangkan Tuhan. Itu kita bergaul dengan orang semacam itu. Bukan memberi pada saya, bukan. Memberi buat pekerjaan Tuhan. Orang semacam itu kita perlu bergaul. This woman was generous. Dan dia wise. Kita bangun sebuah kamar, ada 4 benda di sana. Tempat tidur untuk istirahat. Amin. Meja buat apa? Meja untuk bekerja. Kursi untuk berpikir. Bukankah Anda ketika duduk di Vespa putih keluar ide? Betul? Dan lampu untuk belajar. Dia tahu ini hamba Tuhan yang suka belajar.